Setelah polisi Taliban muncul jubir dan simpatisan mereka, ditulis oleh Jo Putra dari suar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Mengambil alih kekuasaan dengan jalan kudeta oleh kelompok bersenjata alias garis keras Taliban masih menjadi topik utama dalam berita internasional. Mengambil alih kekuasaan dengan begitu cepat oleh pihak mereka telah membuat dunia terkejut akan aksi mereka. Melihat tragedi kemanusiaan dengan potret kekerasan terhadap warga Afghanistan, mereka kini menunjukkan kemenangan atas pemerintahan Ashraf Ghani. Dengan kecepatan bergerak menguasai pemerintahan yang sah, kota-kota di negara tersebut jatuh seperti kartu domino di tangan mereka. Potongan gambar maupun video yang diberitakan menunjukkan bahwa banyak warga negara tersebut merasakan ketakutan yang amat sangat, sehingga terjadi penumpukan massa di Bandara Kabul. Kekhawatiran warga negara itu akan keselamatan karena berada di bayang-bayang kelompok berbahaya. Itulah yang membuat mereka harus keluar dari negara tersebut. Mereka putus asa lantaran Presiden Ghani tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi di negerinya. Dengan gampangnya seorang presiden yang korup melarikan diri dan para pemimpin militernya gagal memimpin pasukan keamanan. Yang jelas bahwa sehari setelah jatuhnya Kabul di tangan mereka telah menjadi sorotan dunia atas konflik yang terjadi di negara tersebut. Untuk itulah Profesor Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, mengingatkan agar Indonesia berhati-hati dalam bersikap untuk berperan sebagai penengah pada konflik internal Afghanistan apabila tidak diminta oleh para pihak yang bertikai. Alasannya, Hikmahanto menilai bisa saja muncul anggapan seolah-olah Indonesia datang bak pahlawan kesiangan. Lain halnya jika Indonesia diminta, maka wajib berupaya mengambil peran penting sebagai penengah. Saya sependapat dengan argumen Profesor Hikmahanto Juwana bahwa keberhasilan Taliban menguasai pemerintahan negara tersebut adalah masalah dalam negeri mereka. Jangan sampai kita ingin menjadi juru damai, tetapi akan terjadi kesalahpahaman dari salah satu pihak. Ini tentunya akan merugikan Indonesia sendiri, lantaran hubungan bilateral yang masih terjalin baik selama ini akan menjadi konflik antar kedua negara. Biarkan mereka mengatur apa yang terbaik untuk mereka sendiri, karena negara tersebut adalah negara berdaulat. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT yang dipimpin oleh Komjen Boy Rafli Amar mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk bijak dalam menyikapi pemberitaan yang terkait konflik di Afghanistan. Boy menegaskan bahwa masalah konflik antara pemerintahan negara tersebut dengan kelompok bersenjata bisa menarik kelompok yang berusaha menggalang simpatisan di Indonesia. Tentunya kita harus hati-hati. Afghanistan menyikapi perkembangan yang terjadi di negara tersebut yang dilanda konflik berkepanjangan itu. Jangan sampai masyarakat salah bersimpati. Karena berdasarkan pemantauan kami, ada pihak-pihak tertentu yang berusaha menggalang simpatisan atas isu Taliban. Ini sedang kita cermati, kata Boy Rafli, Sabtu 21 Agustus 2021. Sependapat dengan keterangan Kepala BNPT bahwa sudah ada kegiatan masyarakat yang telah mendukung aksi mereka mengambil alih kekuasaan secara tidak sah. Ibarat habis polisi Taliban, terbitlah jubir mereka. Saya menilai dengan munculnya jubir-jubir mereka di Indonesia akan membuat semakin percaya diri bagi mereka yang sejalan dengan ideologi mereka. Dari tokoh politik, rektor hingga pendakwah beryuforia dengan kemenangan kelompok Islam garis keras ini. Dukungan dan sanjungan dari para jubir merupakan sebuah tindakan untuk mendapatkan banyak pendukung dan simpatisan, dan ini sangat dikhawatirkan mengingat kelompok yang didukung adalah para teroris dan pemberontak yang mengkudeta negaranya. Tentunya kita mengharapkan peran pemerintah dan masyarakat untuk bahu-membahu mengamati pergerakan para pendukung dan simpatisan mereka di Indonesia. Aksi gerakan mereka bisa saja dicontoh oleh kaum radikal yang masih banyak di tengah masyarakat. Mereka tentunya bisa mempengaruhi orang lain melalui propaganda untuk bergabung menjadi pendukung dan simpatisan. Selain dukungan dan simpati, mereka akan melakukan penggalangan dana untuk diserahkan kepada kelompok Islam garis keras sebagai bagian dari rasa persaudaraan karena mempunyai ideologi dan pemahaman yang sama, yakni menegakkan sistem negara sesuai syariah. Bahkan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Said Aqil Siraj, berkeyakinan bahwa kemenangan Taliban atas pemerintahan Afghanistan bisa menjadi motivasi dan membangkitkan semangat bagi kelompok radikal di Indonesia. Beliau juga menegaskan Indonesia sangat berbeda dengan kondisi di Afghanistan karena masyarakat Indonesia bisa hidup rukun berdampingan meski berbeda suku, agama, dan ras. Apa yang
disampaikan oleh Kiai Said merupakan kontemplasi pada diri kita bahwa sesungguhnya Indonesia berdiri karena perbedaan. Kita sepatutnya bangga menjadi bangsa Indonesia yang memiliki beragam suku, etnik, budaya, agama, dan ras, sehingga masyarakat Indonesia bisa hidup damai tanpa konflik, perang saudara. Sepatutnya pula kita bela dan mengagumi negara ini ketimbang membela dan mendukung bangsa lain. Begitulah kira-kira kata kura-kura. FPI tak terima Ketua FPI Pekanbaru ditangkap karena bubarkan demo tolak Habib Rizik, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Masih lekat di ingatan kita, aksi penolakan Habib Rizik terjadi di beberapa kota, sama halnya dengan penurunan baliho dan spanduk bergambar Habib Rizik. Ketika terjadi aksi penolakan Habib Rizik di depan kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, ada sedikit gesekan dan insiden antara pendemo dan FPI. Hingga akhirnya polisi menangkap Ketua FPI Pekanbaru, Husni Tamrin, dan seorang anggota FPI, M. Nur Fajril. Keduanya jadi tersangka karena dugaan melanggar pasal 18 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan atau pasal 335 ayat 1 KUHP. Keduanya ditangkap karena diduga membubarkan paksa masa pendemo yang menolak Habib Rizik di Pekanbaru. Hal itu diungkapkan oleh Kapolresta Pekanbaru, Kombes Nandang Mukmin Wijaya. Kapolres menjelaskan pembubaran dilakukan karena mereka ini merampas hak-hak warga negara untuk berpendapat dan berkumpul di muka umum. Alasan lainnya adalah aksi demo tersebut sudah mendapatkan izin dari Satgas Covid-19 dan telah memberitahu pihak kepolisian. Dengan demikian, aksi Husni dianggap melanggar undang-undang yang menjamin kebebasan warga berpendapat di muka umum. Setiap warga negara berhak dan bebas bersuara dan berpendapat di muka umum. FPI malah membubarkan deklarasi. Sementara itu, FPI membela diri dan menyerang balik. Wakil Sekretaris Umum DPP FPI Aziz Yanwar menduga penetapan tersangka Ketua FPI Pekanbaru berbau politis. Saat itu Aziz membantah jika pihak FPI Pekanbaru yang membubarkan aksi unjuk rasa tersebut. Menurut versinya, unjuk rasa tersebut justru diminta bubar oleh pihak kepolisian karena hari sudah hampir malam. Kedua, dia mengakui FPI Pekanbaru memang datang ke lokasi unjuk rasa dan berbicara menggunakan pengeras suara, yang tidak lama kemudian justru direbut paksa oleh peserta unjuk rasa. Pihak FPI Pekanbaru meminta agar mikrofon itu dikembalikan. Ketiga, Aziz mengatakan para pendemo tolak Habib Rizik berorasi sambil menyebut Habib Rizik tokoh radikal. Menurutnya, itu adalah fitnah terhadap Habib Rizik dan bisa diancam pidana pasal 331 KUHP. Kontradiksi tersebut sebenarnya mudah saja dipahami. FPI pasti tidak terima ada anggota, ketua atau simpatisannya ditangkap karena masalah tertentu. Ada yang membela, bahkan ada juga yang pura-pura tidak kenal atau menuduh itu oknum, jadi yang kena tuduh jadi oknum. Anggap saja sedang sial karena tidak diakui dan dilepehin. Habis manis, dilepehin dan dibuang seenaknya. Terus yang menjadi permasalahannya, pada saat demo tolak Habib Rizik, kenapa FPI datang ke sana? Apakah cuma sekedar nonton sambil makan popcorn layaknya nonton film? Tidak mungkin mereka datang tanpa tujuan. Sudah jelas mereka datang karena ingin menghadang, menghentikan atau bahkan ribut bila kondisi memungkinkan. Dasarnya adalah mereka tidak senang, karena itulah mereka datang. Dari situ saja niat FPI sudah salah. Mereka datang ke sana adalah sebuah blunder. Mereka tidak perlu datang karena demo berizin. Yang menjadi lucu, kedatangan FPI adalah karena tidak senang dengan penolakan terhadap Habib Rizik. Kalau ditanya apa salah satu ciri khas FPI, maka banyak yang akan menjawab suka demo. Betul, sering demo, dikit-dikit demo, tidak peduli warga resah, merasa tidak nyaman dan aktivitasnya terganggu. Kalau mereka mau demo ya demo aja. Tapi kalau mereka di demo marah dan tidak senang, ini sih namanya arogan dan sombong, mau menang sendiri. Tidak mau dilindes tapi mau lindes orang lain. Mungkin karena mereka eksklusif, hanya FPI yang boleh demo dan unjuk rasa, sehingga kelompok lain tidak boleh dan harus dibubarkan. Kalau demo yang dilakukan FPI dibubarkan, teriak hak demokrasi dirampas. Tapi kalau mereka mau bubarkan, warga harus memaklumi. Lucu memang kelompok satu ini. Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.